Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB, bertemu lagi dengan saya Aryan Fakih dalam podcast kajian spesial Ramadan Kajian Syuruk, yang pada episode kali ini kita akan diskusi, ngobrol terkait dengan tema kita adalah mudik, tekanan sosial, dan jalan pintas finansial. Tema yang menarik, tema yang relate dengan keadaan kita saat ini, yang sudah mendekati akhir-akhir Ramadan, yang sudah dengan suasana, bayangan, imajinasi mudik nanti kemana, terus mau kemana, mungkin sudah ditulis list-listnya. Saat ini saya didampingi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah pakar ekonomi syariah, guru besar dari IPB. Lalu beliau juga banyak menerima penghargaan dari luar negeri karena ilmunya yang bermanfaat dan karena kedalaman nalar kritis dan keilmuannya. Dia adalah Profesor Irfan
Sauki Baik. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Gimana? Tetap semangat Prof? Iya, tetap semangat ini Sudah ada ini rute-rute mudik itu gimana Prof? Mudik saya jauh, Kemana tuh? 3 kilo aja dari rumah. Itu mah melipir bukan mudik Prof namanya. Baik pemirsa semuanya, kita akan coba elaborasi, kita ngobrol, kita sharing sama narasumber yang saat ini ada di tengah-tengah kita, Profesor Irfan. Gini Prof, gimana pandangan Prof nih terkait dengan mudik? Mungkin ada perspektif apa gitu atau cara pandang apa terkait mudik nih? Silakan Prof. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ba'd. Jadi memang kalau mudik ini kan sebenarnya bagian dari tradisi ya, kebudayaan. Yang ini sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Oh, bukan hanya di Indonesia, Prof? Bukan. Oh, kirain di Indonesia doang. Ya, contoh di tetangga kita Malaysia, itu juga mudik menjadi bagian dari tradisi ya. Dan kemudian di negara lain seperti Pakistan, walaupun Pakistan agak beda dikit, mudiknya di Idul Adha biasanya. Oh, beda itu. Beda. Kalau Idul Fitri nggak terlalu ini, tidak seperti Idul Adha. Nah, kalau di Indonesia, saya kira kita tahu bahwa khusus Idul Fitri ini memang mungkin boleh dikatakan mudik terbesar di dunia kayaknya. Karena pergerakan orang itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat di tahun lalu kan sekitar plus minus ya 150 juta Luar biasa. orang Indonesia yang mudik. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya memang agak turun di 2024 sampai hampir 200 juta. Masya Allah. 190 sekian juta ya yang mudik ya. Dan itu saya kira sesuatu yang sangat baik ya, selama memang niatnya adalah dalam rangka silaturahmi. Karena yang paling utama kan silaturahmi. Dan silaturahmi ini menjadi bagian penting karena biasanya orang yang mudik ini kan masih memiliki keluarga di wilayah yang berbeda ya. Misalnya orang Bogor mudik berasal dari Lumajang ya, dia ke Lumajang, pulang kampung bertemu dengan keluarga di sana. Saya kira dari perspektif silaturahmi ini sesuatu yang sangat baik dan silaturahmi akbar boleh dibilang ya. Mudik itu jadi kayak silaturahmi akbar. Ini ternyata punya implikasi yang luar biasa. Nah, salah satu implikasinya adalah implikasi ekonomi. Karena perputaran uang mudik itu luar biasa. Tahun lalu itu sampai 140 triliun. Masya Allah, dari mudik aja Iya, Prof? mudik saja. Terhadap pertumbuhan ekonomi. Terhadap perputaran uang selama mudik. Bisa dibayangkan 140 triliun dibeliin cendol tenggelam satu Bogor ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa ada manfaat ekonomi karena setiap pemudik membawa uang, ya kan? Ada biaya untuk transportasi, artinya industri transportasi juga mendapatkan manfaat, baik di darat, laut maupun udara. Kemudian juga industri makanan, kuliner, merchandise, oleh-oleh dan sebagainya. Nah, itu semua mengalami lompatan. Nah, jadi secara ekonominya juga punya manfaat. Secara sosial juga kita bisa melihat ya manfaat secara sosial. Lewat silaturahmi ada penguatan hubungan sosial, ya ada penguatan hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, ketetanggaan yang mungkin selama 1 tahun mereka tidak bertemu, tidak punya kesempatan bertemu kecuali pada saat momen Ramadan. Dan saya kira juga tradisi yang baik kan sebagian juga memanfaatkan untuk ziarah. Ziarah tentu dalam arti untuk mendoakan yang meninggal, mendoakan keluarga. Mungkin karena setahun nggak punya waktu ya, kalaupun cuti dipakai liburan healing, maka momen-momen ini mudik ini menjadi satu hal. Saya kira ini sesuatu yang baik, tinggal bagaimana kita memaknai dengan kesungguhan dan niat ibadah yang kuat. Dan kita kalau bisa juga jangan menjadi semacam terperangkap oleh satu pandangan bahwa mudik itu juga bentuk show off. Nah, ini bentuk ini apa ya? Seolah-olah kita ingin menunjukkan kesuksesan kepada masyarakat, keluarga kita di kampung, di tempat yang jauh, bahwa kita ini sukses, diantaranya
membawa uang banyak yang sebenarnya uang itu diperoleh bukan dari hasil usaha, hasil dari kerja, pinjaman, terutama dari pinjaman. Nah ini yang harusnya jangan, karena niat silaturahmi itu menjadi tercederai kalau disertai dengan niat pamer, gitu. Niat ingin show off, menunjukkan bahwa kita berhasil dan sebagainya. Nah ini yang menurut saya yang kadang-kadang tidak semuanya, tapi menyertai sebagian dari yang mudik, dan itu terbukti dari mana? Ya, dari meningkatnya angka pinjaman. Biasanya menjelang Lebaran itu 2 tuh yang naik ya. Pinjaman secara online, berat badan. Dan berat badan juga pasti ya. Nah, yang kedua ini juga pertukaran uang di pinggir jalan. Itu biasanya angkanya naik. Orang nuker misalnya perlu 20 ribuan, nuker uang 100 ribu harusnya dapat 20 ribu 5, ini 20 ribu cuma dapat 4, satu lembarnya lagi biaya pertukaran, nah, itu riba. Jadi jangan mencederai silaturahmi kita dengan dosa. Dosa pertama dosa pamer, ria, show off, kan sombong ya. Yang kedua dosa riba, di mana? Di pinggir jalan, nuker uang 1 juta dengan 50 ribuan, ternyata dikasihnya 950. Itu 50 ribunya biaya, itu riba semua. Jadi ini yang saya kira ini harus kita atasi ya. Bahkan kalau di berita mudik tahun lalu kan beberapa tertangkap ya, ada orang nuker sampai 2M, 3M ya untuk dia menjalankan bisnis tukar uang di pinggir jalan. Ya ada bandarnya rupanya yang begitu-begitu. Jadi menurut Prof itu nih yang bahaya, itu yang menurut saya jangan dicederai dengan 2 hal itu. Kan kalau misalkan kita lihat tuh secara, jadi mudik itu kan sebetulnya bentukan dari kultur kebiasaan ya Prof. Walaupun sebetulnya kalau digali lagi lebih jauh ini sejarahnya kita belum inilah. Ini. Cuma kan yang jadi masalahnya itu seolah-olah itu sudah jadi ritual wajib nih Prof. Nah, hanya kalau misalkan ini tidak ditopang dengan keadaan perekonomian masyarakatnya yang menunjang gitu kan, kayak misalkan kayak saat ini nih kondisi lapangan kerjaan yang susah gitu kan, terus ekonomi mulai agak naik-naik dikit lah gitu, sulit lah gitu. Nah, kadang itu juga membuat psikis mereka tuh memang terdorong akhirnya ke arah pinjaman nih. Nah, kira-kira ada tips dan solusi apa nggak ya, pandangan dari Prof nih kira-kira? Sebenarnya kejadian penurunan jumlah pemudik itu kan terjadi di tahun lalu kan. Tahun lalu seperti yang saya sampaikan di awal, turun dari sebelumnya hampir 200 juta, 190-an juta. Turun jadi 150 juta. Artinya memang karena situasi ekonomi ya. Nah, saya melihat bahwa sebaiknya kalau memang secara ekonomi belum ada kesanggupan untuk melakukan mudik ya, maka tentu mudik itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib ya, harus dikerjakan. Secara hukum agama juga. Iya, secara hukum agama. Kita bisa pakai cara Pakistan. Mudiknya mungkin kalau sekarang harga kan naiknya kadang-kadang di luar nalar ya. Nurul dan di luar nurul. Bayangin tiket pesawat bisa naik sekian kali lipat, tiket kereta. Mungkin bisa dicari waktu yang lain. Nah, adapun kebiasaan kita bermaaf-maafan ya, saya kira kalau memang sekali lagi ini kondisinya tidak memungkinkan secara ekonomi ya jangan dipaksakan. Kita gunakan cara-cara yang lain ya untuk bermaaf-maafan ya, misalnya lewat video call. Kan sekarang udah walaupun tentu beda rasanya ya antara video call dengan bertemu langsung. Nah, sambil nanti kita rencanakan lebih baik untuk tahun berikutnya. Jadi artinya untuk yang sekarang kalau memang tidak mampu jangan berutang. Ya, kalaupun tidak mampu atau tidak bisa ya, tidak mampu ini bukannya soal materi, bisa juga karena sakit misalnya secara fisik ya dan sebagainya, maka menurut saya jangan dipaksakan. Karena kita punya metode lain ya untuk kemudian saling memaafkan ya dan sebagainya. Nah,
silaturahmi itu kita bisa rencanakan di lain waktu. Nah, ke depan tentu kita buat perencanaannya, keuangan. Jadi kalau memang mudik ini menjadi bagian dari tradisi, kesempatan, momen kita kumpul keluarga, di mana di luar momen mudik itu mungkin sulit karena misalnya anak-anaknya tersebar di berbagai kota, bekerja mungkin ada yang di luar negeri, kan gak gampang pulang setiap saat. Nah, maka sebaiknya kalau dalam kondisi begini kita buat perencanaan. Artinya apa? Dari pendapatan yang kita terima setiap bulan, nah sebagian kita sisihkan untuk keperluan mudik dengan niat silaturahmi. Ya, dengan niat silaturahmi, menjalin hubungan, memperkuat hablum minan nas atas dasar cinta kepada Allah. Nah, maka ini harus kita rencanakan dengan baik. Jadi jangan mendadak gitu. Jadi menurut saya mudik ini harus direncanakan ya, dari mulai waktunya, kemudian dananya, dan juga yang tidak kalah penting adalah rutenya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan ada orang mudiknya pakai kendaraan lewat darat misalnya. Nah, kadang-kadang itu kan di 3 malam terakhir di bulan Ramadan. Padahal itu kan waktu iktikaf yang luar biasa. Kalau misalnya tidak mungkin berangkat setelah sholat Id, ingin sebelumnya supaya sholat Idnya di kampung, saran saya rutenya juga dipersiapkan. Kalau dia di kereta, paling enggak kalau misalnya nyampe keretanya pagi, paling enggak pas jam menjelang subuh, niatkan saja iktikaf ya. Walaupun mungkin di atas kereta, ya sholat malam, sholat tahajud sambil duduk di kursi kereta. Demikian pula kalau pesawat ke Indonesia Timur mungkin berangkat jam 2. Nah itu jangan meninggalkan itu. Kalau bawa kendaraan, rencanakan untuk mampir sebentar. Ya, masjid di mana, keluar ke Brebes atau keluar ke di mana, mampir lu ke Semarang sebelum ke Surabaya misalnya jam 2, 1 jam. Cari masjid terdekat. Itu kan pasti banyak tuh. Nah, niatkan iktikaf, niatkan untuk memohon kepada Allah, berzikir sehingga walaupun dia mudik ya, tetap dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Siapa tahu Lailatul Qadar turunnya pas lagi mudik. Kan rugi ya, udah mudik malam ini nggak sempat gitu. Jadi maksud saya ini yang disebut dengan perencanaan rute gitu. Jadi semuanya harus by planning, jangan hanya mengikuti kebiasaan, meninggalkan bahkan dengan dalih musafir terus nggak berpuasa kan sayang lah. Walaupun dibolehkan tapi sayang kalau harus seperti itu. Sekarang kan ada zaman kemajuan teknologi nih Prof, kayak misalkan kadang pola sosial yang terjadi sekarang di masyarakat itu hasil dari melihat dari media sosial nih Prof. Kayak misalkan model flexing lah, kadang misalkan ada lagi pola baru, Idul Fitri misalkan tahun sekarang viral misalkan untuk gaya kayak gimana gitu kan. Nah ini kalau secara tinjauan ekonomi secara umum gitu Prof, barangkali misalkan itu sebuah pola kehidupan yang nanti itu memantik terhadap adanya alur pasar berarti Prof ya. Nah itu kan bermanfaat tuh. Kalau secara pengertian ekonomi secara umum akan berdampak nih terhadap perekonomian secara umum. Cuma yang pengen saya tanyain, kalau ekonomi syariah memandang itu, nah itu gimana tuh? Kira-kira sama nggak kayak persepsi ekonomi secara umumnya? Sebenarnya semua kegiatan yang ujungnya melibatkan perputaran uang pasti punya dampak secara ekonomi. Cuman kan problemnya dia membawa berkah atau enggak. Nah, Karena ekonomi syariah itu kita bicara bukan hanya profit, bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga bicara keadilan, bicara keberkahan, bicara kebaikan, bicara perbaikan kehidupan manusia. Karena ya mohon maaf, illegal economic activities, ekonomi ilegal seperti prostitusi, perdagangan manusia, narkoba juga ada nilai ekonomi. Bermanfaat ya berapa itu juga? Bermanfaat tapi dengan cara yang salah. Nah jadi kita tidak hanya melihat, apalagi tadi dengan flexing. Ya flexingnya sendiri kalau niatnya pamer dan sebagainya itu udah salah. Jadi
aktivitas yang justru bertolak belakang dengan spirit puasa. Ya, kalaupun aktivitas itu menimbulkan efek ekonomi, tapi bertentangan dengan spirit dari ibadah Ramadan, ya puasa Ramadan, maka itu menjadi salah, menjadi tidak tepat, gitu ya. Misalnya tadi ya flexing, bagi-bagi bahwa nilai angpau. Angpaunya harus 300.000 per amplop. Oh, itu yang viral ya, nggak begitu kan? Itu sesuai dengan kemampuan. Jadi ketika dia malah justru didasarkan pada tadi ya flexing, ya pada pamer, kemudian pada kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan spirit Ramadan, maka ekonomi itu, efek ekonomi yang ditimbulkannya, itu tidak akan mengundang keberkahan. Dan kalau tidak mengundang keberkahan, artinya dia pasti menciptakan keburukan-keburukan. Pasti ada efek-efek negatif yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi itu. Makanya disitulah bedanya ekonomi syariah dengan konvensional. Masya Allah. Karena ekonomi syariah itu sejalan dengan nilai ilahi, sejalan dengan nilai agama, dan sudah pasti itu sejalan dengan nilai kebaikan. Dan sudah pasti mendatangkan keadilan ya. Keadilan, keberkahan. Ya, intinya ya sesuatu yang nggak sesuai dengan tuntunan agama pasti nggak baik. Apapun ceritanya, dia pasti nggak baik gitu. Nah, kita tidak bisa. Ya, makanya dalam berbagai kegiatan ekonomi, kalau bahasa Umar bin Khattab kan, sebelum kalian masuk pasar, belajar dulu gitu. Jangan sampai masuk pasar salah gitu ya. Nah, artinya makanya di situ kita perlu terus belajar, melihat ya fenomena yang ada. Nah, contoh ya yang tadi saya bilang, yang praktek riba itu buat yang punya duit. Dia saatnya dia punya deposito 2M. Gimana caranya supaya jadi 3M? Cairin semuanya, tuker dengan 10 ribuan, 20 ribuan, tuker di pinggir jalan, dia bisa untung. Kalau dia untung 20%, 2,2. Itu kan contoh ya, karena tadi flexing, ngasih angpau lebaran, harus sekian-sekian, perlu penukaran uang, menimbulkan ide ekonomi, ya ada money lender, ya. Yang tadi money lender itu ilegal. Iya, muncul kan di pinggir jalan. Itu saya lihat setiap tahun fenomena berulang. Tahu saya itu money laundering. Termasuk juga itu. Iya. Jadi akhirnya dia ngasih yang gitu-gitu. Ya, itu kan ada efek ekonomi kan. Iya, benar. Ada pertumbuhan. Dari tapi 10% bisa jadi 2,2. Kan dia bertumbuh naik, tapi kan dengan cara yang salah, dengan cara yang bertentangan. Artinya apa? Uangnya jadi basisnya riba semua, dan itu akan mengurangi keberkahan. Pasti ketidakberkahan itu akan terefleksikan nanti dalam kehidupannya. Ya, pasti ada masalah atau ada hal yang membuat kegelisahan, atau anak-anak insecure. Misalnya. Itu efek dari apa? Dari riba gitu. Nah, itu contoh. Jadi keren banget pemirsa ini, luar biasa. Pokoknya jangan tergoda untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai. Ternyata benar tuh. Kita tuh mandang ekonomi itu jangan dilihat dari bentuk materialnya aja ya, Prof ya. Ternyata kalau ekonomi syariah itu ada aspek material dan non material kan, spiritual itu. Jadi efek yang ternyata ketenangan, kenikmatan, keberkahan itu kan nggak bisa dilihat dari wujud ya. Tadi walaupun secara pertumbuhan materialnya naik kan, kayak tadi misalkan prostitusi ternyata ngasih sumbangsi juga. Kayak tadi misalkan minuman keras kan ada pajaknya. Secara pertumbuhan ekonomi mah membantu lah, tapi secara pandangan ekonomi syariah kan nggak begitu juga ya, Prof. Betul, makanya sebenarnya ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang didesain oleh ajaran agama untuk memperbaiki praktek-praktek dalam kehidupan manusia. Jadi praktek-praktek yang nggak sesuai itu yang kita koreksi. Nah, cuman kan Islam itu selalu ada solusi. Kan? Nah, solusi ini artinya ketika satu praktek dilarang harus ada alternatif. Misalnya bagaimana untuk mencegah peminjam uang tadi, ya money lender tadi yang ilegal, ya. Gimana cara mencegahnya?
Ya tentu dalam ajaran Islam kita harus dorong penguasa dalam hal ini otoritas moneter ya, untuk bagaimana memastikan masyarakat bisa menukar uang secara pas di bank-bank ya, di kantor-kantor perwakilan Bank Sentral, Bank Indonesia misalnya. Dan itu harus dibangun sistem yang baik, yang kemudian belajar dari yang sudah-sudah, mestinya bisa kedetek. Mana yang beneran narik uang untuk keperluan mudik, mana yang enggak gitu. Ya kalau misalnya ada orang orang tertentu menarik 200 miliar untuk mudik kan nggak mungkin ya. Pasti dia untuk aktivitas yang tadi. Yang tadi money launderer tadi ya. Masya Allah. Nah, jadi yang begini-begini kan teman-teman di Bank Sentral, teman-teman di aparat kan mestinya udah tahu. Nah, tinggal bagaimana memastikan, karena terus terang itu yang kasihan adalah pemudik. Tadi kalau tahun lalu 140 triliun, 10% aja dari praktek begitu, 14 triliun. Dan 14 triliun itu berpindah dari siapa? Dari pemudik ke segelintir orang yang punya duit tadi, yang dia akhirnya muncul di pinggir-pinggir jalan, dia tinggal bayar orang aja, ya, nggak mesti dia yang melakukan orang aja. Gitu. Coba bayangkan dia dapat sekian T. Artinya apa? Apa efek dari melanggar Quran? Jadinya ketidakadilan. Yang harus 14 triliun nyampe ke desa, tapi karena mampir ke praktek tadi, balik lagi ke kelompok yang kaya. Ya juga ya, Prof. Alirnya ya Allah. Iya kan kasihan baru tahu desa juga nih. Iya, kan kasihan kalau harusnya untuk ke desa, coba 14 triliun untuk ke desa kan dahsyat efeknya, lebih baik untuk pemerataan, untuk keadilan. Nah, itulah makanya ekonomi syariah hadir meluruskan praktek yang begitu-begitu. Ya supaya lebih adil, lebih merata. Tidak bisa sebagian mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Nah, sambil para pemudiknya juga kita edukasi. Ya supaya apa tadi? Balik ke perencanaan. Mudik itu harus direncanakan. Mau bawa duit berapa sesuai kemampuan, itu juga harus direncanakan. Dan kalau ketika harus nuker, juga direncanakan. Jangan dadakan-dadakan gitu ya. Nah, dengan perencanaan yang baik, maka mudah-mudahan mudiknya jadi lebih berkah. Tidak melakukan dosa riba, tidak melakukan tadi ya dosa-dosa yang bertentangan dengan spirit nilai puasa. Nah, itulah gunanya perencanaan mudik. Gitu. Kalaupun sekarang nggak sempat ngerencanain, udah langsung mudik, ya pokoknya hindari yang tadi aja. Yang riba tadi. Yang riba tadi, jangan sampai terpengaruh atau tergoda gitu. Oke. Baik pemirsa Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni PB, luar biasa, singkat, padat, jelas, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dari perbincangan kita dengan Profesor Irfan tadi. Kesimpulan simpel aja, kalau mudik jangan sampai terjerat riba. Gitu ya, Prof. Betul. Itu mantap kesimpulannya. Money launder itu. Jual uang red buat ampau-ampau itu ternyata perputaran. Saya baru ngerti itu, Prof, benar. Perputarannya ternyata begitu. Baik, pemirsa Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB semuanya, perbincangan kita mungkin dicukupkan sekian ya, Prof ya. Terima kasih banyak ilmunya Profesor. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup Profesor, diberi kesehatan terus. Amin. Doa yang sama untuk Ustadz Aryan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Baik pemirsa semuanya, dicukupkan sekian kajian kita pada kesempatan kali ini. Saya Aryan Fakih dan Profesor Irfan di sini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan selama ini memberikan manfaat dan menambah ilmu untuk semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin segitu untuk pertemuan kita kali ini. Walaupun minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi. Misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.